Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berjudul Kualat Gunung Pulosari, di mana cerita ini diceritakan oleh Mbah Ngesot dari kumparan.com. Dan buat kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulosari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah sosok jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari tadi sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk goib penunggu Gunung Pulosari. Ricky kini membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka pun sama. Ya, sama persis. Bisa dibilang mereka mirip seperti zombie. Kaki kanannya pincang semua. Di sini aku sudah mulai ketakutan. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Aku tak tahu entah mereka sekarang ada di mana. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh dengan darah. Namun dia tersenyum ke arahku. Tapi kau tahu apa yang aneh? Dia tersenyum, tapi tak ada manis-manisnya sama sekali. Bahkan senyumannya itu cenderung lebih ke menakutkan. Apalagi ketika itu ia tersenyum sembari diiringi lambaian tangan. Justru terkesan sangat mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi oleh jin Jorok Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak ada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan. Ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia hanya menatap bulan. Rick, hei. Ngapain sih kita di sini? Ayo kita cari LD dan Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. Rick, woi, lu denger gak sih Rick? Kataku dengan nada sedikit meninggi. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Ia menoleh ke arahku dengan wajah yang datar. Tatap matanya mati. Kita beristirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku pun kaget lantaran suaranya berubah. Dalam hati aku berkata bahwa aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Mari kita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Jujur saja, aku bukanlah seorang pendaki yang handal. Bahkan, bisa dibilang aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang kulakukan hanya kuliah, pulang, ngerjain tugas. Itu saja kerjaanku. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan, aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Bagiku, ini adalah pengalaman yang indah. Kehidupanku di kampus pun cenderung monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semua berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon oleh Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini adalah seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Aku masih ingat waktu itu Mira menelponku. Ia berkata, "Halo Ori?" Kata Ori dari seberang sana. "Iya Mir, ada apa?"
Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP-ku ku jepitkan di antara bahu dan juga telinga. BTW, lu belum pulang kan? Kata Mira. Belum, ini aku lagi packing-packing mau mudik. Kataku singkat. Ku letakkan HP di atas tumpukan baju, lalu ku nyalakan speakernya. Jangan pulang dulu lah, Ri. Gue punya rencana keren nih, ungkap Mira. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Ah, bosen, Mir. Bukan dong, Ri. Masa kayak gitu? Garing banget, sumpah asli lu ini. Ini pokoknya keren banget, Ri. Gue jamin nggak akan garing. Kata Mira mencoba meyakinkanku. Iya, apaan sih? Banyakan bacot lu, Mir. Langsung aja deh to the point. Kataku dengan nada kesal. Oke, santai, Ri. Tapi lu jangan kaget ya. Gue punya rencana naik gunung nih. Lu kan belum pernah naik gunung kan? Kata Mira excited. Ya, nggak pernah sih, Mir. Dan kayaknya gue nggak ikut aja deh. Fisik gue nggak akan kuat. Lo tahu sendiri kan fisik gue. Angkat galon aja gue nggak sanggup. Kataku mencoba mencari alasan. Ya, Ri, please dong ikut. Lo tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue nggak pernah diizinin naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Please lah, ayolah, bantu aku sekali ini aja. Kata Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Gimana ya? Ya udah deh, ntar gue antar lu izin ke om lu ya. Gitu doang, Ri. Yang bener dong, kalau gue nanti kenapa-kenapa terus lu yang dituntut sama om gue gimana? Mendingan lu ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Kata Mira. Emang pacar lu gak ikut, Mir? Kataku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Please lari, ayolah ikut. Jagain gue sambil kita have fun. Ya? Mau ya? Aku terdiam sejenak. Bentar. Terus siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, lu tahu sendiri kan, Mir? Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan. Bahaya, Mir. Ucapku. Sama si Ricky. Kita kesana nanti bareng si Ricky, anak kelas B. Dia itu mahir banget soal pendakian. Kata Mira berusaha untuk terus mencoba meyakinkanku. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Boleh juga tuh. Tapi ntar naik gunung apa, Mir? Kataku. Alah, gak usah jauh-jauh, ke Pulau Sari aja. Kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut. Kayaknya bakal seru nih, kataku. Mungkin ini adalah awal dari petaka. Ya, seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky dan LD berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal indah yang telah kami bayangkan. Apa yang akan kami lakukan ketika nanti berada di puncak dan selama perjalanan. Sayangnya rencana itu akan menjadi awal kesialan bagi kami. Akhirnya kami pun memantapkan diri untuk berangkat ke Gunung Pulau Sari. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari dan ada beberapa motor dan juga mobil yang terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga bahkan memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya kan? Kata sang penjaga pos. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba? Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri.
jangan ada yang mesum, dan jangan bicara sembarangan. Ucap lelaki penjaga loket dengan sangat tegas. Mendengar hal itu, aku langsung berbisik kepada Mira. "Mir, lu nggak lagi datang bulan kan?" "Enggak, Ri, aman," kata Mira. Namun Ricky dengan pedenya berkata kepada petugas itu. "Baik Pak, siap. Kami tidak akan melanggarnya," kata Ricky sembari menghormat seperti ia menghormat ketika sedang upacara. Kami pun segera membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Oke, teman-teman, kita akan melakukan pendakian dan ada baiknya mari kita berdoa untuk keselamatan kita semuanya, kata Ricky membetulkan kacamatanya. "Berdoa, mulai." Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Ketika kata selesai itu selesai diucapkan, sepertinya energi kami sedang meluap-luap. Kami sudah tidak sabar untuk segera mendaki Gunung Pulau Sari. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja atau bisa dibilang sebagai sweeper. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak dan terus menanjak. Apalagi semakin lama medannya menjadi semakin curam. "Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah," kataku. "Ya elah, baru juga mulai," kata LD menyela. Enggak kok. Kita lanjut aja. Gue udah gak sabar buat lihat curug putri," kata Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang saat ini. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah ku baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan aku melihat seorang nenek yang sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh dengan uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Hei Rik, itu siapa Rik?" tanyaku. "Itu Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Ricky. Dan saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Rik, lihat dong, itu dia ngikutin kita," ucapku risih sambil menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya, lalu tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya," kata Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, Nak," ujar Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Nyi Amah masih terus saja memandangiku. "Udah lari, kita jalan lagi aja, gak usah diladenin itu nenek-nenek," kata LD menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Daria kebahan paeh," teriak Nyi Amah dari belakang. Mendengar hal itu, aku mulai ketakutan. Dia bilang kita semua akan mati. Ya ampun, gue jadi kepikiran dan takut nih. Please, apa kita pulang aja?" kataku. "Halah, apaan sih? Udah jangan dipercaya. Sudah aku bilang dia itu orang gila," kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tanganku. Baru jam 10 siang saat ini. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongakkan kepalaku ke langit. Cuacanya memang sedang mendung saat ini. Rombonganku saat ini mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal, berbatu, dan juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu.
Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Mendengar hal itu, pikiranku melayang. Setauku ayah Mira sudah lama meninggal. Ricky yang melihat Mira terpaku dan melihat pada satu titik semata langsung berlari dari belakang untuk menuju menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana! Mira!" teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku benar-benar mulai tak enak. Lalu apa yang akan terjadi? Nantikan part selanjutnya dari cerita Kualat Gunung Pulau Sari. Atau bagi yang ingin membaca ceritanya, silakan klik pada link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada video kami agar kami semakin giat untuk memberikan konten-konten cerita misteri setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye-bye.